Bang Rasman dan Bu Ade mungkin Iya. untuk Lebaran tahun ini nih ya kemana nih mungkin mudiknya sendiri bisa diceritain dong? Iya, saya insya Allah mudah-mudahan Allah melindungi, mengabulkan semua doa-doa kami dan keluarga, dan insya Allah tahun ini keluarga besar saya, keluarga besar dokteran, baik Bu Nuraili Heriani Rambe, Bu Ade Supriyadi, anak saya Dr. Rizkan, Dr. Anggi, dan beberapa orang yang ada di pesantren. Jumlahnya ada 11 orang, termasuk kakak saya di kampung, ibu saya ini. Kami akan melakukan sholat Idul Fitri di Kuala Lumpur, Malaysia, di Masjid Negara Malaysia. Kemudian dari situ nanti beranjak ke kedutaan. Lalu kemudian biasanya akan ada open house. Kebetulan Pak Dubesnya teman baik saya, jadi kita nanti datang ke sana. Dan kemudian suasana Idul Fitri 2 hari di Kuala Lumpur, baru kemudian kita bypass ke Penang, Malaysia. Nah, di Penang nanti akan lihat kampus saya, kemudian 3 malam di Penang, jalan-jalan. Mungkin dia membawa anak-anak supaya lebih kompak dan rileks. Memang betul-betul saya ingin rileks selama di negara tetangga Malaysia. Jadi persiapannya ya hari ini sudah dari Ibu Ade sudah siap-siap, Khalif, Ibu Saini, dan Rizky juga sudah persiapan. Saya kira begitu. Oke, kenapa memilih Malaysia dan emang tahun kemarin mudik memang mudik atau gimana sih Bang? Saya setiap tahun itu ke Medan. Kami ke Medan biasanya kumpul semua di Medan. Nah, mungkin setelah 1 atau 2 hari baru ada yang kami berangkat ke Danau Toba, atau ada yang ke Batam, atau ada yang ke Brastagi. Dan kalau di kampung halaman Lebaran Idul Fitri itu sudah 20 tahun tidak ada Lebaran di sana, karena di sana juga ayah sama mama saya kan sudah nggak ada. Apalagi sekarang tinggal satu abang saya, Bang Haji Wirdan Nasution. Jadi kita chatting-chattingan WA. Nanti di kampung saya biasanya di hal-hal lain, misalnya saya ingin ziarah ke makam ibu dan bapak saya serta kakak saya. Nah, biasanya saya tunjuk. Jadi Idul Fitri biasanya kita stay di Medan, baru cari tempat kemana. Memang saya agendakan, insya Allah mudah-mudahan Allah beri umur panjang, rezeki, kami akan keliling. Nah, saya agendakan untuk tahun depan itu di Singapura. Jadi memang membangun chemistry saya, terus anak-anak, antara anak saya, dan kebetulan anak saya juga ada dari mantan istri saya, jadi kita bawa semua. Umroh juga dulu begitu, saya bawa 8 orang berangkat. Dan intinya urusan akhirat ya sudah saya didik di pesantren, sudah saya bawa umroh, ya tinggal bagaimana dia mencermati bagaimana sih menjadi anak yang baik, bagaimana juga melihat orang tua yang baik. Saya tidak melihat ada perbedaan ini karena dari mantan istri saya terus dekat sama istri saya seperti ibu tirinya misalnya sama Bu Ade Tunggu itu enggak. Ini anak saya itu di pesantren justru yang ngasih belanja bulanan dia, uang sekolah, keperluan lain itu dari anak saya paling tua, Dr. Rizka Arif Nasution itu. Nah, jadi kita tuh memang nggak ada masalah, kita baik-baik saja. Kalau ada perbedaan pendapat saya dengan anak itu biasa lah ya, tapi saya tetap pada pendirian saya. Kalau ada anak saya tidak sejalan dengan kemauan saya, sementara kemauan saya itu benar secara akal dan agama, ya saya nggak akan mau toleransi. Jadi untuk anak saya zero toleransi, kecuali dia mau nurut yang saya mau, sepanjang yang saya mau itu benar. Baik belum tentu benar, baik begini, tapi kalau nggak benar juga baik. Kalau benar pasti baik. Nah, jadi dunia sekarang memang anak saya tidak saya ajarkan untuk keluar apa segala macam, juga terdidik semua. Oke, tradisi dalam keluarga Rasman Nasution seperti apa sih Bang? Mungkin
habis sholat id biasanya apa tradisinya, Iya, makannya? tradisinya bermaaf-maafan, ya sungkem lah ya. Biasanya Bu Ade, saya, Bu Eli, ya, mereka sungkem. Kemudian waktu saya anggota DPRD dulu ya relatif lah ya, setiap Idul Fitri itu ya sholat bareng dengan bupati, dengan gubernur, dan open house. Nah, itu selalu kita buat. Tapi sekarang teman-teman juga sudah banyak, kita juga sudah ingin lebih rileks dengan keluarga. Kalau pekerjaan ini kan nggak ada habisnya. Jadi kalau teman-teman nanti yang pejabat, pengusaha, politisi, nah itu nanti setelah saya ada di Indonesia, direncanakan tanggal 4 April, insya Allah kami sudah ada di Jakarta. Barulah saya nanti koordinasi berikutnya, persiapan seperti apa, termasuk sidang dan lain sebagainya. Di sebelum Idul Fitri itu kayak lontong, Iya, Bu. rendang. Iya, betul. Kalau saya kan Padang rendang, kalau Bang Hasan dan Bu Eli itu masakan Mandeli. Mandeli. Jadi kan Bu Ade itu nyiapin, biasanya dia rendang Padang, lontong Padang. Kalau Bu Eli biasanya itu ke ala kami di Mandeli. Nah, jadi saya mencicipi beberapa menu makanan. Ya kebiasaan kami di rumah ya begitu. Ya kalau masak kue ya memang selalu lah ya, Bu Ade, Bu Eli masak kue, barengan dan lain-lain. Tapi anak saya kumpul itu di rumah saya semua. Itu yang saya bangun sinergi berkeluarga. Gitu. Oke, selain makanan ini misalkan bagi-bagi THR nih, ada anak, ponakan segala macam. Iya. Ini kalau Bang Rasman sendiri seperti apa sih? Ada Iya, juga memang, gitu nggak sih? memang selalu. Iya, selalu tuh. Nah, selalu anak-anak. Dan baru-baru ya. Iya. Kemudian ya, tapi saya orangnya tidak menunjukkan bahwa oh ini ya Lebaran ini duit kamu, nggak begitu. Saya paling ya saya perhatiin baju, ada nggak baju Lebaran. Nah, terus ada pegangan-pegangan uang kantong kayak kami ke Malaysia ini. Ya seperti anak saya Dr. Rizka, saya bilang, Kak, kakak kan sudah gajian, iya udah terima honor, sudah ya udah pakai uang itu aja, ya udah. Nanti Anggi juga ada dia begitu. Nah yang lain-lain nanti Bu Eli lebih banyak sih, Bu Eli ke anak-anak, Bu Ade ke anak-anak. Jadi antara orang ini aja. Kalau saya bagi-bagi duit sama anak-anak itu ya jarang. Yang sering saya bagi-bagi duit di kampung saya sama Mas Taka. Karena anak-anak saya itu justru ya mereka minta kalau perlu. Jadi saya mendidik anak saya sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan sesuai keinginan. Kalau ingin ABC banyak banget itu, tapi kebutuhan baru. Nah itu baru saya langsung handle. Oke, Bu Ade, bicara soal Lebaran biasanya identik selalu seragaman satu keluarga nih. Mungkin tahun ini ada nggak sih seragaman, temanya apa, bajunya Kalau apa? enggak, kita nggak Kalau seragaman. Kita suka-suka aja. Yang mana yang suka itu nggak ada harus seragam Bang Rasman, Bang Bu Eli pun enggak. Yang mana yang suka, nyaman, itu aja sih. Berarti nggak milih ikut tradisi kayak keluargaan seragaman gitu, dress code-annya. Enggak ada dress code, nggak ada. Ini I make myself ya. Kami Senyamannya aja. tidak, saya paham maksud kamu. Ada orang kan buat batik rame-rame, keluarga saya. Cuma saya selalu seluruhnya anak saya wajib berhijab, baru perempuan. Yang kedua, seluruh anak saya laki-laki tidak boleh bercelana pendek, nggak boleh, harus pakai celana panjang. Jadi sekali baju udah saya tegur, nggak boleh celana pendek, nggak boleh, harus kalau baju tidur atau training pokoknya harus panjang. Itu yang saya bangun. Ya udah Khalif, coba ngomong Khalif gimana? Iya, Khalif gimana? Pengalaman lebarannya sama Lebaran. kakak-kakak, terus rumah sholat id, terus rencana ke Malaysia, coba. Aku sih rencana sholat id ya emang harus sholat id. Apa lagi ya? Nah, Hari ini, besok ke Malaysia gimana? Rasanya seneng nggak? Antara seneng nggak seneng sih. Kan kalau misalnya seneng tuh kita bisa keluar negeri ya, bisa ketemu kakak-kakak. Yang nggak senengnya itu tuh kan kalau misalnya kita di kampung itu selalu pasti kita kayak ke rumah-rumah saudara masih dapat THR. Kalau ini kan ini cuma satu keluarga doang, nggak dapat THR. Tuh, Bang, anak kecil nyari THR keliling. dia anak saya
nggak akan berani Kita minta ke rumah THR ke kan saya. lebih rame itu kan di Medan ya keluarganya. Jadi kita tuh kan ada yang keluarga berkunjung ke rumah juga dapat pakai THR gitu Iya. kan. Terus kita berkunjung juga tuh dia juga dapat THR. Jadi seneng kan dapat Iya, pakai makanya. baru. Cuma kalau Khalif ini, dia anak saya yang satu ini ya, dia bisa masuk kepada semua anak-anak lain. Nggak pandang ini, oh ini dari mantan istri, dari mantan gitu dia bisa masuk. Saya didik betul lah. Kenapa? Yang penting asik gitu. Khalif. Jadi Khalif ini karena dia paling kecil kan disayang sama kakaknya. Iya. Nah, jadi kalau dia ketemu sama Rizka dengan dia ini yang paling besar sama yang paling kecil, wah ini Sepakat buat pikirannya main ini. buat ini ayahnya. Mana makan yang mahal, mana Kompak. menu yang mahal, mana minum yang mahal. Ah, Malakin ini tinggal minta bapaknya. doang itu. Nanti kalau duduk dengan orang ini, dia Rizka sama dia ini udah. Siap. Kalau makan berempat 3-4 juta itu nggak kemana. Nah, itu cara mereka. Jadi ini dua orang ini pinter ini. Nanti yang kode nanti Rizka. Nah, baru Khalif yang ngomong, Abi gini, itu. Nah, jadi tapi untuk anak ya, saya begitu ya. Saya tidak terbiasa makan hidup mewah. Kalau kalian lihat di sini juga saya pakai mie, makan mie. Itu di komen loh, di komen banyak orang. Termasuk teman saya satu alumni di Padang Sidimpuan Sumatera Utara, komen, kok masih makan mie? Kok piringnya sederhana ya? Iya, saya bilang kan. Nah, tapi kalau anak saya, misalnya kemarin Anggi, dia baru selesai. Dokter Anggita udah selesai, tinggal masuk intensif, udah selesai. Dan lebih cepat dari dokter Rizka. Nah, dia hanya minta, ya Anggi mau ke Jakarta main, udah 2 minggu di sini. Nah itu dia sudah punya daftar. Hari ini kesini, hari ini kesini, ini kesini, menu sana, menu sini. Padahal saya nggak kuat makan. Misalnya dia pesan makan di Oma Eli, di CNC, nah, nanti di apa itu yang Akika itu, Rizka, yang di PI, Ostaria Gia. Saya aja jarang ke situ, bahkan nggak pernah. Saya paling di pinggir-pinggirannya kan, karena saya tengok makanannya bule semua, walaupun saya di luar negeri sekolah. Nggak Nah, apa-apa tapi ya. orang ini tahu gitu. Seperti di Indonesia. Orang ini tahu. Nah itu nanti menu begitu mau bayar bill 2, 3, bahkan 4. Ya satu stick bisa 2,5 juta, 3 juta. Ya dia mereka nggak akan ngomong. Pokoknya pesan-pesan, aku diam. Ya begitu bayar ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, ya bayar. Tapi itu sesuai dengan prestasinya. Nah itu loh. Sama dengan mobil misalnya. Dia udah semester 6, saya lihat persimbang baru saya kasih. Nah sekarang adik dia, Eca, yang juga kedokteran nomor 3, itu naik Grab. Cuma Grabnya saya kontrak. Sebulan antar jemput, nanti saya lihat prestasi bagus, semester 6 bagus, baru saya ini. Jadi kita nggak mendidik adik-adiknya juga begitu. Dan yang di pesantren itu memang nggak saya kasih handphone. Jadi kita memang kontrol, kita pantau. Karena zaman sekarang nggak pakai handphone aja susah, apalagi pakai handphone. Makanya saya sependapat itu dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Kang Deddy Mulyadi, melarang handphone digunakan di sekolah. Benar itu, udah benar itu. Kembali ke buku, karena lebih menyimpan di memori kalau buku itu dibaca ketimbang handphone. Kalau handphone baca sekali nanti masuk lagi iklan, terus kepancing yang lain. Nah, saya setuju. Saya kira ya itu Khalif, kemudian ada ini mertua saya itu di sana, terus ada ibu saya ini, ada Eni Eni saudaranya Bu Ade. Ya mudah-mudahan begitu. Khalif, kalau Lebaran suka minta baju baru nggak sih? Enggak, aku nggak minta baju baru, yang penting bajunya masih bisa dipakai. Aku minta kalau baju nggak bisa dipakai udah kecil banget nih, baru aku bilang ini baju kali udah sempit. Itu kan nggak minta, aku cuma bilang baju kali udah sempit. Oh berarti kalau Lebaran nggak pernah beli baju baru kan? Kalau teman-teman sebenarnya kan Lebaran harus baru semua nih. Kalau Khalif enggak? Enggak, aku nggak ngikutin mereka, style aku sendiri. Wah. Jadi gini, Khalif ini anak-anak saya itu tadi Pak, tidak perlu baju seragam. Yang perlu seragam kan hati. Yang kedua, orang ini saya lihat itu dari mamanya ya gimana, dari mantan istri saya gimana sama anak-anak.
Jadi orang ini sesuai kebutuhan tadi. Nanti misalnya saya dengan Bu Ade jalan, tiba-tiba nanti kali udah beli 3 pasang. Nah, begitu juga dengan Bu Eli. Tiba-tiba udah, jadi kita sesuai dengan keadaan. Ya seperti inilah, kita juga pakai baju yang kemarin saya jahitkan itu aja mau dipakai ke Malaysia. Nanti di Malaysia nanti misalnya belanja terus Bu Ade lihat dengan Bu Eli, ya udah dibeliin kira-kira gitu. Jadi saya tidak terbiasa mempersiapkan Idul Fitri itu untuk pakaian, kemudian harus makan menu ini ya enggak. Mungkin karena saya dulu kos ya, jadi saya kos terus dengan ayah saya, jadi nggak mikir yang gitu-gitu. Saya mikir tuh hatinya harus nyatu, anak saya harus sekolah, mereka harus berhasil, dan begitu saya udah nggak ada di dunia ini, mereka jangan saling gonjang-ganjing, jangan gontok-gontokan tentang harta, karena yang abadi adalah ilmu, bukan harta. Harta mau berapa banyak juga akan habis kalau tidak ditinggalkan ilmu. Itu yang saya jadikan filosofi hidup buat anak dan keluarga saya. Oke, Bang, mau maknai Idul Fitri seperti apa sih, Bang? Ya, Idul Fitri itu kan begini. Idul Fitri. Jadi kembali kepada kesucian. Nah, salah satu yang paling esensi di bulan Ramadan adalah Aitqum minan nar. Ya, terhindar dari api neraka dan muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya tunduk, menjadi orang yang patuh pada perintah Allah dan mendapat hidayah dari Allah. Jadi bukan haji saja dan umroh yang disebut dengan haji mabrur. Al-hajjul mabrur la yasalu jazaul jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasnya kecuali surga. Umrah juga mabrur. Jadi puasa juga. Ya. Jadi puasa Ramadan itu juga ada yang mabrur. Nah, puasa artinya menjaga lisan, menjaga tindakan, menjaga makanan. Dan kata Allah, urusan ibadahmu kepadaku itu urusan aku dengan engkau sebagai hambaku. Tapi urusanmu dengan sesama manusia, hablum minan nas, saya nggak bisa masuk di sana. Jadi masalah puasa ibadah itu hati kita, Allah yang akan menilai. Tapi kalau sama manusia ada piutang, ada ribut apa bersama apa, makanya perlu saling memaafkan. Jadi Idul Fitri itu adalah momentum untuk berbaikan. Dan saya sesungguhnya nggak pernah mendendam terhadap siapapun. Hanya saja orang-orang yang zalim ke saya, ada memang yang saya lihat, oh ini harus saya lawan karena saya pikir ini zalim. Ya saya merasa berjihad melawan dia untuk menegakkan kebenaran. Jadi menegakkan kebenaran itu pun bahagian dari takwa. Karena di dalam Al-Quran ada hadis Nabi dikatakan bahwa katakanlah sesuatu itu meskipun pahit, katakanlah kebenaran itu meskipun sulit. Banyak orang yang salah jalan, tetapi mereka berbahagia dengan salah jalan tersebut. Kenapa? Karena mereka bersama orang-orang yang salah jalan. Karena itu beranilah berkata benar untuk di jalan yang benar, meskipun kau sendirian, kata baru di Nova. Jadi saya setuju dengan kata-katanya. Oke, sekarang kita lihat ini persiapan. Ya, oke, greeting dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Razman Arif Nasution, SHSAG MA PhD, advokat and counselor di Law Firm atau yang sehari-hari dipanggil dengan doktoran, bersama dengan keluarga besar saya di Medan dan Jakarta, mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Semoga di hari yang suci ini kita kembali fitrah, kembali suci seperti ketika lahir dari rahim ibu kita. Kita berdoa semoga Allah melindungi kita, dan bulan Syawal, bulan maaf ini, mari kita saling memaafkan agar tidak ada salah dan dosa di antara kita. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.